Nabi Yunus alaihi salam adalah orang yang salih. Sejak sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul, beliau memang seorang ahli ibadah yang tekun. Ia telah mengajak kaumnya menyembah Allah dan meninggalkan penyembahan terhadap berhala, melarang kemaksiatan dan kedurhakaan. Namun di antara sekian banyak kaumnya itu, hanya 2 orang yang mau mengikutinya. Mereka adalah Rubil dan Tanu. Rubil adalah seorang yang alim dan bijaksana, sedangkan Tanu seorang yang tekun dan sederhana. Nabi Yunus alaihi salam mengatakan kepada kaumnya, jika dalam waktu 40 hari mereka tidak mau bertaubat, maka akan diturunkan azab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ternyata kaumnya tidak ada yang mau memperhatikan peringatan Nabi Yunus dan malah berani menunggu datangnya azab itu. Nabi Yunus pun putus asa atas perilaku kaumnya. Ia pun akhirnya pergi meninggalkan kaumnya dan tempat tinggalnya. Setelah lewat 40 hari, tiba-tiba muncullah awan gelap di pagi hari, dan di siang harinya mereka melihat cahaya merah, seperti api hendak turun dari langit. Kaum Nabi Yunus pun pada akhirnya ketakutan dan berbondong-bondong mencari Nabi Yunus, namun tidak ditemuinya. Lalu mereka bertaubat dan menjalankan ajaran Nabi Yunus, dan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak jadi diturunkan. Nabi Yunus alaihi salam tidak tahu harus pergi kemana. Ia pun akhirnya tiba di tepi laut dan menumpang pada sebuah kapal. Sebenarnya penumpang kapal sudah cukup banyak, dan ketika di tengah laut, kapal itu kehilangan kendali akibat dihantam badai dan ombak yang dahsyat. Semua perbekalan dan barang-barang sudah dikurangi, namun ternyata kapal itu tetap kehilangan kendali. Sang nahkoda memutuskan untuk melempar salah seorang penumpang ke tengah laut yang ganas itu. Maka diadakanlah undian di atas kapal, dan sampai 3 kali selalu nama Nabi Yunus yang muncul. Tak dapat ditolak lagi, maka Nabi Yunus dilempar ke tengah laut. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menghendaki Rasulnya binasa. Seekor ikan paus besar diperintahkan untuk menelan hidup-hidup Nabi Yunus. Di dalam perut ikan paus itulah Nabi Yunus menyadari akan kesalahannya yang telah meninggalkan kaumnya. Ia berdoa kepada Allah dan bertobat kepadanya. Ya Allah, tiada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri, dan aku termasuk golongan orang yang zalim. Doa Nabi Yunus di dalam perut ikan paus. Atas kesungguhannya dalam berdoa dan bertaubat, maka dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Yunus dikeluarkan dari perut ikan paus. Ia pun terdampar di tepi pantai dalam keadaan yang sakit dan lemah. Setelah Allah mengembalikan kekuatan dan kesehatannya, ia segera kembali ke kaumnya. Tak disangka, ternyata kaumnya itu nampak menyambut kedatangannya dengan gembira. Lebih dari 100.000 orang telah diseru Nabi Yunus untuk menyembah Allah, dan karena kaumnya taat dan bersedia diajak beribadah kepada Allah, maka Allah pun memberikan kelapangan, kemakmuran, dan ketentraman hidup untuk Nabi Yunus alaihi salam dan kaumnya. Demikian kisah Nabi Yunus yang ditelan ikan paus. Semoga kisah ini dapat mempertebal iman kita
kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin.